A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya mencoba memaparkan tentang persoalan saum Ramadan. Pertama-tama kata pengantar. Mudah-mudahan sistem hidup saling selamat menyelamatkan, sistem hidup saling berhambur kasih sayang, sistem hidup saling memakmurkan, dan sistem hidup saling mencapai tujuan ihsan menjadi jiwa kita semua. Dengan ini mencoba untuk memaparkan makalah saum Ramadan dengan berbagai permasalahannya. Selanjutnya dirumuskan menjadi makalah saum Ramadan. Adapun hal-hal yang masih kurang lengkap, kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dengan prinsip tidak memanfaatkan kesalahan, akan tetapi memberikan masukan secara ilmiah dan santun. Kemudian pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dasar saum, kedudukan dan fungsional saum, pengertian saum, dan kesimpulan. Kita masuk ke pendahuluan. Pada umumnya sebagian umat Islam Indonesia ketika menyatakan Ramadan adalah bulan puasa. Maka dari mana asal kata puasa itu sendiri? Bahwa puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang disebut upuwasa, yang bermakna penyiksaan diri menuju nirwana, yang kemudian digunakan sebagai ritual bagi yang beragama Hindu. Maka upuwasa ini kemudian menjadi puasa yang akhirnya secara realita pengertiannya menjadi penyiksaan diri, dendam lapar. Maka jawaban Quran adalah saumun, adalah bentuk kata benda asli yang tidak bisa diartikan, akan tetapi membutuhkan keterangan. Dari bentuk kata ibdal atau ilat atau buduk tengah wau. Dari polanya adalah fa'ala yaqulu. Maka karena ini berbentuknya ibdal ilat, maka rumus nomor 2 patah setelah patah. Buduk wau tengah, maka wau berubah menjadi alif. Dari asal kata soama, maka menjadi soma. Kemudian yasumu, seharusnya adalah yaswumu. Karena ini ada lagi rumus nomor 5, yaitu ibdal yang disebut dengan pindah topi atau perubahan harakat. Jadi ketika buduk di tengah, yaitu buduk wau, maka harakatnya berpindah. Yang tadinya wawunya sodnya mati, maka menjadi domah karena dengan perumahannya wawu. Maka yasumu. Maka saumun itu adalah karena bentuk kata benda asli adalah nama salah satu pembinaan dalam Islam yang dijelaskan oleh hadis Bunyal Islamu ala khamsin. Asyhadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamas shalat wa shaumu ramadana wa ita'u zakat wa hijul baiti man istata'a ilahi sabilan. Jadi jelas saum ini adalah nama sesuatu, yaitu nama pembinaan dalam Islam. Jadi tidak bisa diartikan. Lanjut. Kemudian kita ke dasar saum. Apa dasar saum itu sendiri? Surat Al-Baqarah ayat 183 menjelaskan. Ya ayyuhallazina amanu
kutiba alaikumus syam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Di sini ada bentuk harfun nida. Harfun nida ini ada munadanya. Maka munadanya adalah amanu. Harfun nidanya adalah ya ayuha. Lazina amanu adalah munadanya. Kemudian bentuknya majhul. Karena kutiba. Maka ini menjadi naibul fa'il bukan fa'il. Kutiba alaikum usyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Maka ini harus dimaklumkan siapa yang kutibanya. Karena ini bukan fa'il. Ini naibul fa'il, pengganti fa'il. Maka harus dimaklumkan menjadi Allahu kataba. Alaikum musyamu kama katabahu alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Maka jelas Allah telah mengkitabkan atau mewajibkan kepada kalian saum, satu pembinaan ketabahan iman, sebagai yang telah diwajibkan atas mereka yang demikian sebelum kalian. Semoga kalian sudi bersikap takut atas setiap pelanggaran apapun. Kemudian hadis menjelaskan sumu liruyatihi wa aftaru liruyatihi. Saumlah kalian berdasarkan ru'yat hilal, berbukalah kalian berdasar ru'yat hilal. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi saum. Surat Al-Baqarah ayat 177 bahwa saum ini adalah pembinaan sabar. Maka dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 177, wasabirina, sabar adalah fi basai wa darai wa hinal basi ulaika allazina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Jadi sabar adalah teguh bertahan di dalam duka dan nestapa, dikala mengalami keadaan genting dan getir, walaupun itu menyesakkan dada atau menegakkan bulu roma. Itulah dia yang benar-benar teguh bertahan atau sabar dengan ajaran Al-Quran menurut sunnah Rasul ini, dan itu dia. Mereka yang demikian adalah yang benar-benar bersikap takut atas setiap pelanggaran apapun. Kemudian dalam hadisnya, as-samu junnatu minal ma'asi. Saum adalah benteng pertahanan dalam perbuatan maksiat atau julmat. Kemudian pengertian saum. Saum dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama saum dalam arti pasif, yang kedua saum dalam arti aktif. Bahwa saum dalam arti pasif, surat Baqarah 187 menerangkan, Wakulu wasrabu hatta yatabayana lakumul haitu abyadu minal haiti aswadi minal fajri. Maka makan dan minumlah kalian hingga goresan putih dari pantulan terang di akhir malam, menerangkan datangnya siang bagi kalian. Kemudian sempurnakanlah saum, satu pembinaan ketabahan iman kalian di sepanjang hari hingga datangnya malam. Dan dengan demikian janganlah kalian menyutubuhi istri-istri kalian, di mana kalian adalah yang lagi melakukan iktikaf, satu pemantapan iman di dalam satu masjid. Itulah ketentuan-ketentuan Allah menurut sunnah Rasulnya. Jadi saum dalam arti pasif adalah melaksanakan, yaitu tidak makan dan tidak minum di siang hari. Itu secara pasif. Kemudian pengertian saum dalam arti aktif adalah dalam surat Baqarah menjelaskan 185. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihi Quran hudan linasi fabayanatin minal huda wal furqan. Ialah bulan Ramadan di dalam mana diturunkan Al-Quran menurut sunnah Rasul, ialah pedoman hidup bagi manusia, yaitu rangkaian keterangan ilmiah dari pedoman hidup menurut sunnah Rasul ini ialah satu pemecah aduk-adukan nur julumat dan atau penyalahgunaan julumat menjadi nur dan julumat menurut sunnah Rasul.
Kemudian penekanannya adalah walitukabirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan harinya dan melakukan takbir, ialah salat tahajud atau salatul lail, satu pembinaan iman selengkap-lengkapnya atas apa yang Allah telah berikan kalian satu hidup menurut sunnah Rasulnya. Semoga kalian hidup merunduk dengan yang demikian bernilai agung. Kemudian salam dalam arti aktif adalah, yang dimaksud dengan aktif di malam hari adalah qiyamul lail. Qiyamul lail yang dijelaskan surat Al-Isra ayat 79 adalah wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan laka asan yang azaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan di sebagian malam maka lakukan salat tahajud, dengan mana menjadi pembina sumpah hidup bagi kalian, tegas Allah bagi yang benar-benar mau iman, dengan harapan bahwa pemimpin kalian akan membangkitkan kalian menjadi yang teguh lagi penyanjung hidup dengan Al-Quran sunnah Rasul satu-satunya. Kesimpulan bahwa tidak ada saum Ramadan tanpa qiyamul lail. Man shoma Ramadana wa qama lailaha ghufira lahu ma taqaddama min janbi. Barang siapa yang melaksanakan saum sebagai pembelaan sabar teguh bertahan pada bulan Ramadan di siang hari sebagai pasif, dan melaksanakan salat malam sebagai aktif, sebagai pembina iman, maka Allah dengan ajaran ilmunya Al-Quran sunnah Rasulnya akan merombak, melikuidir tanggapan dari apa yang dilakukan sebelum dengan Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi qiyamul lail, Al-Quran maqaman mahmudan di sini adalah nuzulul Quran, menurunkan apa yang sudah dipahami, dikuasai Quran, diturunkan ke dalam Ramadan. Maka ketika bicaranya rakaat 4 plus 3, 8 plus 3, 20 plus 3, 36 plus 3, ini bukan bicara selera, tapi bicara bagaimana apabila jumlah ayat-ayatnya panjang, maka diambil rakaatnya 4 plus 3. Apabila jumlah ayat-ayatnya sedang, maka diambil rakaat 8 plus 3. Apabila jumlah ayat-ayatnya pendek, maka diambil rakaat 20 plus 3. Apabila jumlah ayat-ayatnya, yaitu jumlah ayat kesimpulan sangat pendek, maka diambil jumlah rakaatnya 36 plus 3. Jadi bicara rakaat adalah bukan bicara selera, tapi bagaimana nuzulul Quran. Bagaimana Al-Quran ini diturunkan ke dalam qiyamul lail sebagai saum Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang sedikit atau banyaknya saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.